kuasa-Mu. Kami ada tempat ini bukan kuat gagah kami, tapi pekerjaan Roh-Mu hendak Kau nyatakan atas setiap kami yang merindukan kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan atas waktu dan perkenanan-Mu kami boleh berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Sampaikan menjadi isi hati-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Lepaskan, bebaskan dari setiap yang jahat. Kami melihat setiap pekerjaan iblis telah dihancurkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Kami ambil kemenangan di atas kayu salib. Sebab Roh Kudus-Mu ada di dalam setiap hati orang percaya. Dan kuasa Roh-Mu lebih besar dari setiap roh apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah ya Roh Kudus. Dan ketika hadirat Tuhan Yesus datang, di situ tersedia banyak berkat. Berkat mujizat kesembuhan akan kami terima dengan iman. Dan berkat pemulihan atas setiap seruan doa-doa kami akan terima dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Saudara. Saya minta tolong pemain keyboardnya. Saya diberkati sekali. Jadi pemain keyboardnya terus dimainkan dengan kita dalam suasana mendengar firman dan juga suasana penyembahan ya, supaya nggak sepi. Semoga suaranya bisa sampai di belakang sana ya Bapak Ibu. Yang di belakang bisa kedengaran ya. Puji Tuhan. Ini ada ayat penghiburan buat kita sebelum saya sampaikan firman Tuhan di Matius 7 ayat 13. Ya, ini Bapak Ibu Saudara percaya nggak? Kita tuh punya Bapak yang juga punya selera humor. Percaya nggak? Jadi kalau ketemu Bapak itu kita jangan merasa hubungannya tuh terlalu formal. Bapak akan formal banget gitu, nggak bisa bercanda dengan kita. Ya, jadi kalau kita tadi lihat ya suasana kita ibadah tempat ini bukan suasana yang pertama kali kami alami, jadi nggak kaget. Ya, bahkan kita pernah mengalami yang lebih daripada ini. Ya, di bawah pohon rambutan pernah, di bawah terik matahari pernah, kemudian pernah juga ada satu gereja perintisan tuh tanahnya masih tanah merah. Jadi bayangkan Bapak Saudara, itu sepatu kalau nggak siap ya udah pasti siap-siap sepatunya rusak ya. Itu gereja masih tanah merah, kemudian ini puji Tuhan masih berupa tembok, waktu itu masih berupa kalau bahasa Jawanya itu gedek, itu apa ya bahasa Indonesianya? Masih pakai tembok anyaman itu loh yang dari bambu, bilik ya, kubuk begitu ya. Puji Tuhan sekarang gereja tersebut ada di Desa Tenjo dan ya puji Tuhan sudah Tuhan berkati, jadi bangunan 2 tingkat, 2 lantai ya, dan jemaatnya hampir 100 ya, puji Tuhan dulu. Itu perintisan 7 tahun yang lalu kami melayani di tempat itu dan melihat gerakan rohani yang besar terjadi ya, karena memang Roh Kudus senang melakukan pengobaran dan kebangunan rohani di akhir zaman. Amin. Ya tadi bercandanya begini, karena kan saya mojok di sini ya, saya bilang Tuhan saya tuh biasanya kalau pejabat juga pengen gerak ini agak susah gerak. Nanti kalau gerak nyenggol yang BL-nya, singernya juga ya. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya tuh satu ayat, maka tadi saya ketik, saya search ini ketemu ini. Tadi saya dengar gini, bukankah jalan masuk ke surga itu juga sesak anakku gitu. Jadi saya juga ketawa, Tuhan bisa aja gitu ya. Jadi saya bacakan ya. Matius 7 ayat 13, demikian firman Tuhan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melalui. Ini bukan ayat untuk menghibur kita. Saya sampaikan bahwa Bapak itu bisa juga bercanda dengan kita loh. Ya, ketika saya cuma bilang Tuhan ini saya mau gerak kanan kiri takut tinggol gitu kan. Nah, saya dengar bercanda juga seperti itu ya. Jadi ayat ini mengingatkan kita untuk terus bertekun dalam iman. Ya, karena jalan pintu masuk surga itu sesak. Jangan dibayangkan jalannya tuh lebar, karena firman mengatakan seperti itu. Ya, sekarang kita masuk ke firman Tuhan ya. Ya, saya rasa kalau kita sudah berkumpul di tempat ini jangan sampai buru-buru ya Bapak Saudara ya. Kita kan nggak ritual agamawi kan. Mungkin kalau kita diundang di satu ibadah yang sudah ada aturannya, saya ikuti, saya hormati, saya taati. Tapi kadang yang buru-buru itu nggak mengalir dari spirit itu, suka jadi nggak bisa maksimal ya. Kita pengen bisa tuntaskan apa yang Roh Kudus mau kerjakan. Misalnya doakan Bapak Ibu Saudara satu persatu, itu pekerjaan Roh Kudus ya. Dan itu sebetulnya melelahkan. Tapi kalau Roh Kudus yang suruh ya kita pasti akan kerjakan, kita telaten ya.
Kalau ini belum sampai 100, bayangin loh, kalau 100 jemaat doain satu-satu gimana? Tuhan mau sampaikan pesan-pesan khusus ya. Nah, kami hamba Tuhan itu terbatas, manusia itu terbatas, tapi Roh Kudus kasih kekuatan. Akan disampaikan pesan-pesan khusus bagi Bapak Saudara. Dan saya juga dari tadi minta Tuhan, yang paling penting itu bukan hikmat manusia, tapi hadirat. Hadirat itu datang, nanti yang sakit Tuhan jamah ya, Tuhan sembuhkan. Tuhan itu kalau sudah pilih hambanya untuk bermitra, bekerja sama, dia paling rindu berbagi kemuliaan ya, bukan kita untuk mencuri kemuliaan Tuhan, tapi dia rindu berbagi kemuliaan dengan kita. Jadi sepanjang firman disampaikan, yang tadi datang dengan letih lesu beban berat harus punya iman untuk terima kelegaan. Yang datang dengan sakit harus punya iman untuk terima kesembuhan. Karena Tuhan itu mati menebus dosa kita di kayu salib, tidak hanya karyanya berhenti pada karya penyelamatan, tapi satu paket dengan karya kesembuhan. Ya, sebab dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi harus percaya. 2000 tahun yang lalu itu tersedia semua kesembuhan. Amin, saudara. Nah, ketika saya lakukan persiapan, karena dari Bapak Pendeta Suwandi ini tidak memberitahukan temanya. Biasanya kalau nggak dikasih tema, saya yang berdoa, bertanya kepada Roh Kudus temanya apa. Kalau dikasih tema ya saya tunduk pada tema tersebut ya, karena Roh Kudus tetap bisa bekerja pakai tema dan tidak tema. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Suwandi telah diundang di tempat ini, gereja Tuhan yang dikasih ini. Sinodenya GKKI ya, Gereja Kasih Kristus Indonesia. Nah, puji Tuhan, TBC Ministry ini di bawah sinode GKKI, K-nya 3, Gereja Kuasa Kasih Kristus Indonesia. Hanya beda K-nya. Yang di sini Kasih Kristus, yang tempat kami Kuasa Kasih Kristus. Sinodenya di mana, Pak? Itu sinodenya ada di Jakarta. Di Jakarta, ya. Kita di Cimahi, Pak. Di Cimahi ya, iya. Salah satu sinode GKKI ini terkenal dengan gerejanya yang di Jakarta disebut JHCC, Jakarta Harvest Community Church. Nah, kami salah satu bagian kecilnya. Ini puji Tuhan, tapi saya nggak dalam forum kesaksian itu ya, nanti makin mundur waktunya. Firman disampaikan saja, ini siap-siap kita pulang jam 10 malam, siap? Pertama berarti nggak siap ya. Ya, jadi ketika saya tanya temanya, tiba-tiba di roh saya itu muncul kalimat 3 masa. Ada 3 masa, yaitu masa tunggu, di masa anugerahnya, ada masa kadaluarsanya. Ya, saya ulangi ya, jadi tema kita adalah masa tunggu, di masa anugerahnya, ada masa kadaluarsanya. Saya yakin firman ini jarang Bapak Ibu dengar. Roh Kudus berkehendak dan Anda hadir di tempat ini, pastikan jangan ada yang ngantuk, rugi, karena firman ini tidak boleh kembali dengan sia-sia. Dia harus bekerja, mendatangkan tidak hanya kebaikan, tapi juga mengurapi kehidupan Bapak Saudara. Amin. Ada yang tahu nggak gereja di sini tuh namanya apa? GKKI terus Grace. Grace itu bahasa Indonesia apa? Anugerah. Kok nggak ada yang kebetulan ya, ketika saya persiapkan loh kok namanya sama. Kadang suka sering terjadi seperti itu ya. Masa tunggu di masa anugerah. Nah, ini GKKI anugerah. Berarti ada sesuatu yang Tuhan mau beritahu atas seluruh gereja dan jemaat di tempat ini tentang masa anugerah. Yang ternyata ada masa kadaluarsanya. Jadi nanti kita perlu dengar ini. Sebelum masuk lebih dalam, saya mau tanya nih, berapa banyak Bapak Saudara tempat ini yang rindu mengalami jamahan kasih dan kuasa Roh Kudus, pengen ketemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus? Ini disebut perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, puji Tuhan, ini sudah memenuhi kuota. Kenapa? Karena di Matius 18 ayat 20 dikatakan begini, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Itu 2-3 orang itu bukan hanya seremonial yang belaka atau ritual agamawi, tapi yang sungguh-sungguh haus merindukan datangnya hadirat Tuhan. Nah, tadi waktu penyembahan juga sudah bisa dirasakan ya. Puji Tuhan, TBC Ministry visi misinya nggak usah saya jelaskan, nanti ini tolong dibagikan. Jadi ini kami datang tuh bawa souvenir ya, yaitu penyekat Alkitab. Nanti akan dibagikan satu-satu. Tujuannya apa souvenir ini? Untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara cintai Alkitabnya. Kalau Anda ada problem mata, mungkin mata minus, mata plus, boleh pakai handphonenya ya, bisa di download Alkitab
yang dari aplikasi boleh, atau Alkitab audio boleh juga ya. Tapi jangan jadi alasan tidak baca firman. Itulah sebabnya hidupmu itu jadi banyak masalah, banyak kekhawatiran, ketakutan. Doa sepertinya enggak ada kuasa, sepertinya ragu Tuhan dengar atau enggak, karena kita enggak terhubung dengan firman Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita langsung saja Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 6, kemudian lanjut 12 sampai 44. Tapi saya minta bacanya bergantian. Ya. Dan saya minta juga bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan. Walaupun kita bersesak-sesakan, tapi Tuhan sudah hibur kita. Nanti jalan masuk surga itu jalannya sempit, sesak ya. Ingat ya Bapak Saudara, ini penting. Tema ini 3 masa, ini masa tunggu, di masa anugerahnya ada masa kadaluarsanya, itu penting. Jangan sampai ada yang nggak terima pesan ini, nanti Anda jangan-jangan kalau ditanya nggak ngerti apa tujuan Anda beriman ke hadapan Tuhan. Ada yang tahu tujuan iman apa? 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. 1 Petrus 1 ayat 9 adalah tujuan kita punya iman kepada Tuhan, keselamatan jiwa. Ya, itu paling penting ya. Yohanes 11 ayat 1 sampai 6 saya baca dulu dan bergantian. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 6 lanjut 12 sampai 44. Yang sudah ketemu katakan 3 masa. Puji Tuhan, saya baca dulu ya. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Silakan baca ayat 2. Maria ialah perempuan yang pernah menyiapkan Tuhan dan menyampur dan menyiapkannya dengan rambut. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak membawa kematian, tapi akan menyatakan kebenaran. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya, maksudnya kakaknya adalah Maria, dan juga mengasihi Lazarus. Namun setelah dengarnya bahwa Lazarus sakit, dia sengaja tinggal beberapa hari lagi di tempat di mana dia berada. Ya, langsung lompat ayat 11 ya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid itu padanya, jikalau ia tidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapat kabar tentang Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Katakan kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu akan bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Percayakan engkau akan mati? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan saudara berkata demikian, ia pergi mengambil saudaranya Maria dan berisi kepadanya, Guru ada di sana dan saya mengambil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus.
Tetapi waktu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, yang masih berada di perkampungan menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Sesudahnya Maria di depan Yesus ada dan melihat dia. Sesungguhnya ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, kiranya kau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gula hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, Di mana dia kau bayangkan? Jawab mereka, Tuhan, mari ada di dunia. maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masuklah hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab ia sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, sebab karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang ada di sini, aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang itu amat mendatang keluar. Kaki dan tangannya masih terlihat terkaitkan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus pada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah dia pergi. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk, Bapak Saudara. Wah, ini terlatih ya, kaki-kaki kita mulai terlatih berdiri baca firman lumayan banyak ya, 40 ayat ya, karena kita pengen benar-benar nggak cuplik atau comot ayat-ayat sehingga jemaatnya bingung kita mau belajar dari satu full konteks ini, tapi khusus kita mau belajar soal 3 masa ya, karena Bapak Saudara pasti sudah dengar kisah tentang bagaimana sikap Marta, sikap Maria, kenapa Yesus masih gugur hatinya dan menangis dan mujizat terjadi, yang mati bangkit seperti itu ya. Tapi kita mau melihat dari sisi yang lain yang harusnya saya yakin baru belum pernah mendengar tentang adanya masa tunggu, di masa anugerahnya ada masa kadaluarsanya. Kita kembali menggarisbawahi ayat 3 ya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Wah, ini luar biasa ya. Marta, Maria itu bisa merasakan tuh kalau Tuhan Yesus tuh mengasihi mereka dan juga mengasihi Lazarus. Nah, ini yang menjadi fondasi dasar iman kita di hadapan Tuhan. Tuhan mau bongkar dulu nih dasar fondasi iman kita di hadapannya. Pertanyaannya begini, apakah Bapak Saudara tempat ini sudah merasakan sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus? Apakah Anda sudah mengalami yang namanya kasihnya yang besar melanda hidup Anda? Tolong jujur ya, yang sudah merasakan seperti yang firman tadi sampaikan, Tuhan, dia yang kau kasih sedang sakit. Apakah Anda juga saat ini merasakan menjadi orang percaya yang dikasihi dengan kasihnya yang begitu besar? Coba jujur angkat tangan. Kalau setengah tiang berarti banyak beban permasalahan hidup yang sedang menekan, menghimpit, jadi nggak bisa ngerasain kasih. Atau jangan-jangan ada beban dosa yang sedang menindih dan Anda bingung, pengen lepas belum bisa, pakai cara sendiri nggak tuntas-tuntas. Hari ini tobat, ya mungkin boleh dihitung nggak sampai 2 minggu umat lagi ya, jadi bukan tobat tapi katanya tomat. Tobat terus kumat gitu ya. Nah, ini kabar baik karena Tuhan Yesus mau pulihkan dulu supaya Anda tuh punya hati benar-benar dipulihkan dan merasa dikasihi dengan kasih Tuhan yang besar seperti yang dirasakan oleh Maria, Marta dan Lazarus.
Jadi saya harus bongkar fondasi dulu, bahwa kita harus melihat kasih Bapa itu sangat besar. Buktinya apa? Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengerahkan anak yang tunggal. Setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan berolehkan hidup yang kekal. Ya, jadi itu tindakan Bapa mengutus anaknya, putra tunggal surga, diutus untuk mati di kayu salib, supaya kita ditebus dari segala dosa dan kutuk dan menerima anugerah keselamatan hidup yang kekal. Itu basic, jangan goyah karena pekerjaan iblis, baik melalui beban dosa dan beban masalah hidup yang sejak Anda perjalanan hidupmu menjadi orang Kristen itu, jangan-jangan di hari ini fondasi yang paling penting ini goyah. Kalau itu saya lanjutkan pertanyaannya, pasti sedikit yang berani angkat tangan. Kita boleh tes ya. Yang tadi angkat tangannya sedikit, siapa yang paling merasa dikasih dengan kasih yang besar? Yang angkat tangan sedikit banget, bahkan hampir tidak ada. Kalau saya lanjutkan lagi, kalau Tuhan Yesus datang hari ini, semuanya dipanggil pulang bersamaan. Kemungkinannya kecil, tapi kalau itu kehendak Tuhan bisa jadi kan. Siapa yang yakin hari ini berjumpa dengan Tuhan disambut, mari masuk anakku, kau akan kududukan bersama dengan Bapa di surga. Siapa yang yakin kalau Tuhan datang malam ini, dipeluk sama Bapa, bersama dengan Bapa pada kerajaan di surga. Wah, perlu pelepasan ya, perlu doa Tuhan ya. Jadi kita harus yakin dengan sungguh-sungguh bahwa kita itu setelah terima anugerah keselamatan, karena Roma 10 ayat 9-10 masih ingat ya, semoga masih ingat, dan itu momentum penting loh, bahwa dengan mulut mengaku, dengan hati percaya kamu diselamatkan. Mengaku apa? Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Percaya sungguh-sungguh bahwa Bapa membangkitkan Yesus dari kematian pada hari yang ketiga, bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, Anak Allah yang hidup. Itu harus sungguh-sungguh percaya, karena iblis pekerjaannya itu menggoncang iman yang paling fondasi dulu ya. Jadi tindakan Allah Bapa mengutus anaknya itu menebus kita, bukan tujuan akhir ternyata. Jadi jangan kita hanya belajarnya sepotong-sepotong, seolah-olah Bapa mati di kayu salib supaya aku diselamatkan. Itu pelajaran sejak sekolah minggu kan itu. Kalau kita sudah dewasa rohani, harus ngerti bahwa ternyata tujuan Bapa mengutus Yesus di kayu salib tidak hanya untuk memberi anugerah keselamatan, tapi juga untuk supaya kita diterima jadi anak yang dikasihinya. Makanya Lazarus, Marta, Maria bisa ngomong, Tuhan, dia yang kau kasihi sedang sakit. Wah, keren banget itu. Dia masih bisa rasakan kasihnya loh, walaupun sedang dalam pergumulan yang berat, yang serius. Kenapa serius? Ya ujung-ujungnya Lazarus mati kan. Walaupun Bapak Saudara tahu ujung-ujungnya juga Tuhan Yesus bangkitkan. Tapi kalau Anda bayangkan jadi Marta dan Maria, bisa kehilangan kasih loh. Kalau dia merasa, Tuhan di mana sih? Benar nggak? Kok yang kau kasih kau biarkan, Tuhan? Aku udah berseru minta tolong. Katanya Tuhan mengasihi, kok nggak ditolong? Kok dibiarkan? Sekarang Lazarus mati, Tuhan juga nggak datang. Datangnya pun telat, 4 hari kemudian. Udah bau Tuhan dikubur ya. Tapi lihat, Marta, Maria imannya tidak tergoncang. Kalau tadi baca 44 ayat kan nggak ada sedikit pun yang mereka tuh ragu ya. Terima pewahyuan Roh Kudus begitu kuat, aku tahu engkau lah kebangkitan dan hidup. Bisa imannya kokoh, nggak kecewa dan tinggalkan Tuhan. Wah, keren banget. Maka fondasi tentang anugerah keselamatan jangan goyah. Dan jangan berhenti sampai di situ. Anda itu ditebus Tuhan Yesus di kayu salib supaya diterima jadi anak Bapa yang dikasihinya. Amin. Kayaknya ragu kalau nggak buka ayatnya ya. Kita harus buka ayatnya ya. Galatia 4 ayat 5 dan 7. Supaya Bapak Ibu Saudara nggak bilang gini, kayaknya Bapak Pendetanya nggak sekolah teologi ya, main cocokologi gitu ya. Nah, puji Tuhan, sedang kuliah teologi ya. Galatia 4 ayat 5 sampai 7 ya, saya bacakan ya, supaya tahu ada fondasi mereka yang takut kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba,
melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Tuh, ayatnya tegas. Ini waktu dibacakan saya yakin iblis mulai gemetar. Yang tadinya membodohi anak-anak Tuhan di tempat ini, seolah-olah beban dosa, beban masalah hidup itu adalah beban yang terberat dan kita kehilangan pegangan fondasi iman. Iblis mulai mikir, Anda yang sudah dengar firman ini harus pegang teguh dan imani dan amini. Oh, terima kasih Tuhan, kau kembalikan posisiku sebagai anak. Anda bukan budak. Anda bukan budak dosa lagi. Anda bukan hamba. Anda anak, ditebus untuk diterima menjadi anak Bapa yang dikasihi. Amin. Saya ulang lagi ya, Allah Bapa tidak hanya menyelamatkan Anda, bahkan Dia sangat menginginkan Anda dan mengangkat Anda menjadi anak yang sangat dikasihinya, bahkan dijadikan ahli waris kerajaan surga. Nah, kalau udah ahli waris, gak usah takut. Kalau memang malam ini adalah malam terakhir kita, kau kan ahli waris. Rumah ini, mohon maaf ya, kalah indah dengan rumah Bapa di surga. Maka Dia bilang apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tidak akan mengatakannya kepadamu. Bapak nggak boleh berbohong. Sudah disiapkan. Bahkan tadi pas Yohanes pasal 11 ada dikatakan demikian ya, bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Kamu tidak akan mati selama-lamanya. Kamu akan tetap hidup ya, hidup bersama Bapa di surga. Ya, jadi fondasi jangan goyah. Amin. Siapa yang saat ini sudah mulai timbul imannya, oh kalau gitu aku anak yang sangat diingini Bapa melalui Yesus Kristus yang sudah gua percayai. Udah mulai lu gua yang sudah saya percayai. Aku anak yang sangat diinginkannya. Mulai angkat tangan yang sudah mulai kembali dipulihkan. Oh belum semuanya, nggak apa-apa. Ya. Berarti memang beban itu harus dihancurkan oleh kuasa darah Yesus ya. Jika ya maksudnya gini, kalau Anda sudah menerima anugerah keselamatannya, mengalami kasih yang besar, tahu status Anda itu anak yang sangat dikasihi Bapa, ahli waris kerajaan surga. Jika iya statusnya, Anda sudah firm dengan hal itu, maka seharusnya nggak mungkin saat ini tuh Anda ditemukan pada masih posisi berdosa. Jadi kalau tadi nggak yakin angkat tangan, berarti memang beban dosa dan beban masalah hidup itu sedang melindungi. Tapi jangan khawatir ya. Nanti di akhir ini darah Yesus pasti akan menolong kita semua. Ya, karena kalau iya itu nggak mungkin. Kalau tidak, atau belum angkat tangan, ya berarti Anda masih dalam keadaan yang tertindih oleh beban dosa atau beban masalah hidup. Hanya ada dua tipe orang berdosa saat ini di tempat ini. Ini saya garis bawahi karena ini penting. Yang pertama apa? Orang berdosa yang tinggal betah hidup dalam dosa terus menerus menikmati dosa. Itu orang yang disebut hidup dalam dosa. Nanti Anda renungkan ada tipe yang mana. Yang kedua, orang yang jatuh dalam dosa. Ini berbeda. Orang jatuh dalam dosa itu adalah orang yang sudah percaya Tuhan Yesus tetapi pernah mengalami jatuh dalam dosa. Karena kita manusia biasa. Daud juga pernah jatuh dalam dosa. Kurang dekat apa sama Tuhan Yesus ya. Petrus pernah juga, Yudas pernah juga. Petrus masih punya masa anugerah yang belum kadaluarsa. Yudas mau bertobat bisa nggak? Nggak bisa. Dia hanya bisa menangis, menyesal. Gua nggak sangka jual Yesus dengan 30 keping perak. Menyesal, 30 keping perak dibuang. Sudah tidak ada lagi. Hati ini pengen kembali ke masa anugerah, pengen kembali ke Yesus, nggak bisa kan. Setan membisikkan dusta. Sudahlah, palang tanggung, ambil tali sana, mati gantung diri. Yudas matinya mengerikan. Petrus nggak kalah hebat loh dosanya. Petrus itu dahsyat juga dosanya, menghujat Yesus 3 kali. Menghujat itu nggak cuma bilang begini, aku nggak kenal Yesus, nggak usah Yesusan lah. Enggak, aku bukan Kristen kok. Enggak, aku nggak tahu siapa Yesus. Itu mah menyangkal yang masih level ecek-ecek. Petrus itu bilang apa? Menghujat dan mengutuk. Itu dosa yang sangat-sangat mendukakan hati Roh Kudus, karena mengutuk dan menghujat Tuhan Yesus. Tapi masa anugerah ternyata
Puji Tuhan masih ada ya, belum kadaluarsa, sehingga Tuhan Yesus bisa memulihkan Petrus kembali. Ada tahu ya kisahnya? 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Orang yang sudah lahir baru dari Allah tidak mungkin terus-menerus berbuat dosa, hidup dalam dosa dan menikmati dosa. Coba Anda mulai periksa ya. Kalau Anda mulai gelisah dengan dengar khotbah yang keras, bersyukurlah karena Roh Kudus mengasihimu. Ya, coba diperiksa. Kalau Anda sudah lahir baru, Anda tidak mungkin berkubangan di dalam dosa yang lama dan itu bertahun-tahun tuh mengikat Anda. Jangan-jangan Anda belum lahir baru. Karena firman tidak mungkin salah. 1 Yohanes 3:9 tadi itu jelas, orang yang sudah lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Artinya bukan berarti nggak bisa jatuh dalam dosa. Artinya tidak berbuat dosa lagi itu tidak mungkin tinggal berlama-lama dalam dosa, bahkan menikmati dosa. Kenapa? Ada benih ilahi. Roh Kudus akan mengejar kita untuk bertobat dengan segera. Ia atau orang percaya yang sudah lahir baru itu bisa jatuh dalam dosa, tapi segera mungkin dia akan segera bangkit kembali. Apa dasar ayat firman-Nya? Amsal 24 ayat 16. Coba dibuka ya, kita banyak belajar ayat supaya fondasi imanmu kuat ya. Karena iblis juga tahu firman. Hati-hati loh anak-anak Tuhan yang nggak pernah baca firman, itu nggak heran, nggak bisa pernah menang menghadapi beban dosa dan beban masalah hidup. Karena firman aja nggak dibaca, mau gimana? Iblis membisikkan dusta, firman-Nya dipelintirkan kebenarannya, kita iya ya. Amsal 24 ayat 16. Orang benar bisa jatuh berapa kali? 7 kali. Tetapi orang benar juga pasti akan bangkit kembali. Tuh, coba Anda mulai periksa. Iya ya, aku udah lahir baru, dulu aku pernah dosa. Terus aku ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, aku ngerti itu momen lahir baru, aku jatuh dosa lagi. Tapi aku gak bisa lama-lama. Bisa hatiku ini dikejar oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, aku gak bisa menikmati dosa lagi. Tapi bisa jatuh dalam dosa gak? Bisa, tapi gak bisa berlama-lama. Mazmur 37 ayat 24. Orang benar yang sudah jatuh tidak akan tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Ya, mulai diperiksa ya. Jadi apabila Anda mengaku sudah menjadi orang percaya yang lahir baru, tapi masih terus tinggal menikmati dosa, ini tanda bahwa Anda sebetulnya belum lahir baru. Loh, jangan heran loh. Walaupun Bapak Ibu Saudara sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, sudah bertahun-tahun beribadah jadi jemaat di tempat ini, tapi kalau nggak pernah dicek tanda-tanda vitalitas kerohanian Anda yang paling basic, jadi sekarang tesnya di Roh Kudus sedang bongkar fondasinya. Ya Anda harus dilahirkan kembali. Cukup 1 kali. Lahir baru itu hanya 1 kali. Makanya cara ngeceknya tadi dengan pertanyaan yang hanya Anda yang bisa jawab. Apakah saat ini Anda sedang terikat beban dosa di mana Anda jatuh di dalamnya sudah sangat lama, bertahun-tahun, tidak pernah bisa menang, bahkan cenderung menikmati. Ada rasa bersalah tapi cuma dikit, menikmatinya lebih gede. Itu berarti Anda belum lahir baru. Sederhana sekali. Terus bagaimana Pak kalau saya mau lahir baru? Mudah. Roma 10 ayat 9-10. Nanti ingatkan saya untuk memimpin Anda masuk di dalam momen lahir baru. Itu penting sekali. Karena sejak Anda mendeklarasikan iman percaya dengan mulut, mengaku hati percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, detik itu namamu dicatat di kitab kehidupan. Anda sudah tahu kitab kehidupan? Di Wahyu pasal 1, pasal 2, Wahyu pasal 20 bicara kitab kehidupan. Kitab kehidupan itu kitab yang memastikan namamu tercatat di dalamnya. Dan ketika nanti tata putih pengadilan Tuhan Yesus dibukakan semua kitab dan kitab kehidupan, kalau namamu gak ada di sana, jangan pernah berharap Anda masuk dalam bagian kebahagiaan rumah Bapamu di surga. Anda mau berseru Tuhan, masa lupa sama Owe, Acong Tuhan, jemaat GKKI Grace, gembalanya Pak Pendeta Suwandi Tuhan. Tuhan bilang, enyah kamu membuat kejahatan. Wah, jangan kaget, jangan sedih, jangan nangis.
Kalau masa anugerahnya selesai, ya nggak bisa memperbaiki kesalahan. Ya. Dan kalau Anda belum bisa menyadari betapa menjijikannya dosa itu di mata Allah yang Maha Kudus, serta Anda belum mengalami betapa indahnya kesucian di mata Allah, ya jelas Anda belum lahir baru. Habakuk 1 ayat 13. Habakuk 1 ayat 13, ini kita kaya firman karena Roh Kudus mau mengajar Bapak Saudara tempat ini tuh fondasinya kokoh. Ingat ya, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis tuh, iblis pakai firman loh. Ada tertulis mengenai engkau Yesus, kalau kau jatuhkan dirimu di bumbungan bait Allah, malaikat akan dikirim Bapa untuk menatang kakimu supaya tidak terantuk ke batu. Pakai firman. Lah anak Tuhan baca firman pun enggak. Yang enggak heran Bapak belum ditipu sedikit dalam pikiran dan hati udah langsung wos. Ini apa? Sumbu pendek, mudah emosi, mudah tersinggung. Makanya segala sumber sakit penyakit masuk ke tubuh. Secara emosi, secara yang mengkonekkan dengan penyakit sudah diverifikasi dengan medis. Medis pun berkata seperti itu kan, kalau Anda itu buka hati dengan kebencian, amarah, itu hati kedengkian, itu sakit penyakit juga masuk begitu banyak. Coba boleh tanya semua dokter itu. Alkitab sudah mengajarkannya, medis pun menyelidikinya dan sama. Habakuk 1 ayat 13. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Itu loh. Kalau sudah lahir baru, Roh Kudus yang tinggal di hatimu tuh kayak begitu perasaannya. Jadi kalau Anda berkubangan lama di dalam dosa, Roh Kudus gak betah. Dan Anda pasti akan diusik hatinya untuk segera bertobat. Amin. Ya, jadi mulai direnungkan. Renungkan yang masa pertama ini bicara tentang bongkar fondasi iman. Pastikan bahwa Anda itu diterima menjadi anak Allah, menjadi anak Bapa yang dikasihinya. Anda ahli waris kerajaan surga. Sama seperti Lazarus, dia yang kau kasih. Anda harus pada posisi saat ini firm. Imannya harus firm. Tuhan, aku anak yang kau kasihi. Aku tidak lagi hamba dan budak dosa. Aku telah kau tebus dengan kematianmu di kayu salib. Ku terima anugerah keselamatanmu dan ku terima pengangkatanmu atas hidupku menjadi anak yang dikasihi Bapa. Dan terima kasih Tuhan, aku jadi ahli waris kerajaan surga. Itu harus firm dulu. Ya, karena firman tadi jelas Lazarus dikasihinya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Dikasihi enggak? Jadi anak enggak? Yang kedua, masa tunggu di masa anugerahnya, ada masa kadaluarsanya. Tuhan mau agar di masa tunggu Anda dapat memiliki sikap iman yang baik dan benar. Apa tuh sikap iman yang baik dan benar? Ayat keempat ya, saya bacakan dari Yohanes 11 tadi. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya dan Lazarus. Tuh, memang mengasihi ya. Ayat 6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Jadi kalimat Lazarus dikasihi Tuhan Yesus itu sampai disebutkan 2 kali loh. Di ayat kedua dan ayat kelima. Lazarus dikasihi Tuhan, Lazarus dikasihi Tuhan sampai 2 kali. Jadi jangan sampai Anda nggak merasa dikasihi ya. Tapi yang dikasihi Tuhan dan sedang sakit lagi, kok nggak segera ditolong? Coba direnungkan ya. Saya lempar pertanyaan-pertanyaan kritis ya. Lazarus katanya dikasihi Tuhan. Bahkan sampai 2 kali ditulis di ayatnya Lazarus dikasihi Tuhan. Sedang sakit lagi, kok nggak segera ditolong sama Tuhan? Lazarus yang sakit dan dikasihi Tuhan. Tapi kenapa kok Tuhan malah sengaja menunda kedatangannya untuk menolong Lazarus? Jikalau Tuhan Yesus memang mengasihi Marta, Maria dan Lazarus, mengapa kok Tuhan Yesus tidak segera menolong dan menyembuhkan Lazarus? Mengapa kok Tuhan Yesus malah sengaja tinggal 2 hari lagi dan membiarkan Lazarus sampai mati? Pernah nggak Bapak Ibu Saudara berpikir akan hal ini?
Kalau Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mengasihi kita, kenapa di saat Anda berseru membutuhkan jawaban doa-doamu, pergumulan hidupmu yang sangat berat, padahal Anda yakin Tuhan ini bukan keinginan loh, ini kebutuhan. Tuhan tolong aku sakit, sembuhkan aku. Tuhan tolong ini anakku Tuhan. Kalau kamu nggak tolong, ini anakku udah hilang dari hadiratmu Tuhan, udah nggak karu-karuan Tuhan, dibawa dunia ini jatuh pada berbagai dosa dan kegelapan. Tuhan selamatkan pernikahan kami Tuhan, keluarga kami hancur. Tuhan ekonomi kami Tuhan tolong. Pernah nggak mengalami pergumulan sampai berseru seperti itu, tapi Anda merasa katanya Tuhan mengasihi, katanya Tuhan mengasihi, kok aku nggak ditolong-tolong ya? Seakan-akan bahwa hal tersebut tidak membuktikan bahwa Tuhan mengasihi Anda. Pernah kan mengalami seperti itu? Jujur. Pernah nggak Saudara? Berdoa, berseru, tak kunjung terima jawaban, terus Anda mulai timbul rasa kecewa. Katanya Tuhan mengasihi. Mana? Yang pernah mengalami itu coba angkat tangan, jangan malu. Saya aja pernah kok. Puji Tuhan ya. Apakah Anda pernah berdoa? Doanya tuh tekun loh, lama lagi, tapi belum dijawab Tuhan. Padahal Anda minta tuh kebutuhan yang sangat-sangat penting. Angkat tangan. Puji Tuhan. Anda sudah pernah berdoa minta tolong bertahun-tahun kepada Tuhan tuh semua beban masalah hidup yang mendesak, ya masalah keluarga, masalah anak, ekonomi, pekerjaan, usaha, tapi kok Tuhan belum jawab doa. Anda merasa sudah mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhan, aku ini kan udah mengasihimu, melayanimu. Tuhan, lupa aku worship leadernya di GKKI Grace loh Tuhan. Aku tuh singernya. Aku berdoa, kebutuhan ini penting kok Tuhan gak jawab-jawab dan beri pertolongan. Pernah gak tuh berpikir seperti itu? Loh, ibu itu jujur ya. Tuhan senang loh orang yang jujur itu. Angkatnya tinggi gitu kan, ada yang pelan dikit gitu ya. Ternyata lah ini jawabannya. Ini yang juga saya renungkan. Iya kenapa ya Tuhan ya? Ternyata Anda bisa catat. Tapi kalau ingat Anda tuh kuat, ya diingat ya. Tapi kalau lupa, boleh mencatat, boleh juga nanti lihat liputannya ya. Puji Tuhan, kita ini selalu direkam dan kita upload supaya jadi berkat ya. Jawabannya ini Bapak Saudara. Ternyata, jangan kaget, kasih Tuhan itu tidak bisa diukur dari situasi yang sedang kita alami. Kita harus sadari itu dulu deh, supaya nggak mudah menjadi kecewa dan digocok iblis yang mengatakan begini, setan tuh ngomongnya begini. Tuh, kayaknya percuma toh kamu Kristen-Kristenan. Percuma kan kamu bangun pagi, doa, fajar, saat teduh, pribadi, begini-begini. Mana? Mana Tuhanmu? Setan ngomong seperti itu. Bapak pendusta. Iblis kan disebut apa? Bapak pendusta. Kerjanya apa? Mencuri, benih firman dicuri. Bagi gak pernah baca firman lah, gak ada benihnya. Setan ketawa. Baca firman aja benihnya dicuri sampai kita kehabisan fondasi iman. Bapak belur kita kan. Mencuri, membunuh, membinasakan. Dia menantikan kita sampai harus binasa. Ada satu kisah nih Bu Koni ngalamin. Saya kalau ingat itu suka mau nangis gitu ya. Ibunya melayani tapi anaknya mungkin nggak tahu masalah apa ya Bu ya. Seorang ibu yang kehilangan anaknya dengan cara mohon maaf ya bunuh diri itu kesedihannya. Aduh saya mengalaminya, mendengar aja itu sedih. Ibunya seorang pelayan ya Bu ya. Jadi ibunya saat ini mengalami depresi yang berat. Semoga suatu hari kita bisa berjumpa yang kita layani ya. Ternyata kasih Tuhan itu tidak bisa diukur dari situasi yang sedang kita alami. Jadi kalau nanti Anda mulai timbul rasa kecewa, Tuhan masa sih mengasihi aku, buktinya aku punya pergumulan aja, tidak pernah aku merasakan ada jawaban doanya. Ingat ini, sehingga Anda bisa mulai mengerti kebenaran ini dan mulai berdamai dengan dirimu dan mulai bisa mengusir setan dalam pikiranmu. Karena dia bekerjanya merusak fondasi iman. Tuh Tuhan nggak mengasihi kamu. Ya ngapain ke gereja? Mending dulu toh kamu waktu menyembah A, B, C, D lebih enak toh, lebih cepet toh. Loh iya lebih cepat. Karena itu jalur instan, jalur dunia. Tapi ingat loh, ada upah yang harus Anda bayar. Anda mencari sumber kekayaan yang bukan dari Tuhan, dari perdukunan, dari sesembahan dewa-dewa kekayaan, hati-hati. Instan, iya, setan memberikan. Tetapi Anda akan membayar upahnya, yaitu kematian. Upah dosa ialah maut dan kematian kekal di api neraka. Mending kalau itu hanya untuk dirimu sendiri. Repotnya
untuk keturunannya turun ke anakmu yang jadi korban. Tolong stop dan bertobat. Orang-orang harus diberitahu firman kebenaran ini. Kalau di level kita, bapaknya nggak bertobat, anak yang tangguh kutuknya. Kecuali anaknya yang bertobat ketemu Tuhan Yesus, kutuknya dipatahkan di level anaknya. Tuhan membalaskan kejahatan orang berdosa hingga keturunan ke-1 sampai keturunan ke-4. Contoh, saya itu karena ada keturunan Tionghoanya, waktu kecil saya nggak tahu kalau saya dikuepangkan. Saya tetap jadi orang Kristen, nggak ke Kristen, ke gereja aja. Tapi ternyata kuepang itu bicara roh, kutuk nenek moyang. Ketika dalam satu pelayanan hamba Tuhan ada panggilan altar, oh siapa yang pernah dikuepang? Saya juga nggak ngerti. Maksudnya mau diapain ya? Tapi saya pernah tahu, katanya saya dikuepangkan. Saya segera maju ke depan dan saya mengalami kelepasan. Dan muntah itu, dan sejak itu kelegaan luar biasa. Spirit saya semakin bertumbuh. Ya, untuk apa roh jahat gompleng-gompleng hidup kita? Ya, jadi harus dibersihkan oleh kuasa darah Yesus. Itu yang pertama, fakta kita harus tahu ya. Fakta pertama, ingat, kasih Tuhan jangan diukur dengan situasi yang sedang Anda alami saat ini. Nanti Anda pasti akan jatuh pada kekecewaan. Yang kedua, judulnya sudah tahu. Ada masa tunggu di masa anugerahnya. Jadi apa artinya? Lu sabar ya. Jangan pakai waktumu, nanti kecewa lagi ya. Tuhan sengaja menunda 2 hari, sebab di masa tunggu itulah Tuhan tidak menyatakan sesuatu, mau mendidik sesuatu, mau memproses sesuatu di dalam diri kita, sehingga hidup kita ini bukan bersandar pada situasi yang bisa kita lihat. Misalnya, Tuhan ini gimana, ini anakku sakit, belum sembuh-sembuh ya, itu contoh. Supaya kita nggak bersandar kepada situasi yang bisa kita lihat dengan mata jasmani saja, tapi harus mulai mengaktifkan mata iman. Ya, karena ini kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau agar kita mengalami sesuatu yang jauh lebih besar dalam perjalanan kehidupan iman kita. Anda kan tahu kan akhirnya yang sangat mustahil, Lazarus sudah mati 4 hari, sudah berbau, loh kok bangkit? Itu kan luar biasa. Anda tahu nggak? Pernah belajar nggak? Kenapa kok Tuhan tuh sengaja menunda 2 hari supaya ketemu total 4 hari? Karena orang Yahudi itu punya tradisi seperti ini. Kalau orang mati hanya 3 hari dikubur, mereka tuh meyakini, ini mitos mereka ya, tradisi mereka ya, kalau 3 hari itu masih ada kemungkinan terjadi keajaiban, itu jangan-jangan cuma mati suri. Itu tradisi mereka. Maka Tuhan tahu, untuk membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup, menentang, melawan setiap tradisi-tradisi yang dibuat oleh manusia dengan mitos-mitosnya, Dia sengaja tambahkan 1. Sehingga orang-orang di sekitarnya, orang-orang Yahudi yang gak bisa percaya dengan Tuhan Yesus, gak bisa menentang lagi. Udah 4 hari, udah bau, gak bisa dia bilang, oh itu kebetulan aja tuh mati suri kok. Kan kita pernah mengalaminya ya, itulah kenapa dibiarkan 4 hari. Sudah bau. Tapi Tuhan di masa anugerahnya ternyata untuk Lazarus yang buat Marta dan Maria apa? Aduh, masa anugerahnya buat Lazarus yang dikasihi sudah habis. Tapi Tuhan bilang apa? Belum, masih aku perpanjang. Bangkit ya. Tuhan mau agar di masa tunggu itulah kita dapat memiliki sikap iman yang baik dan benar, yaitu apa? Menunggu dengan sabar. Yang kedua, menunggu dengan percaya. Ingat baik-baik, sikap iman harus baik dan benar. Menunggunya dengan sabar, menunggunya dengan percaya. Jangan menunggu dengan sikap iman yang tidak baik, menjadi kecewa, marah sama Tuhan, tinggalkan Tuhan, kembali kepada dosa. Itu pekerjaan iblis. Karena kita nggak tahu kebenaran ini, iblis tinggal bisikan dosa saja. Anak Tuhan mudah akan kecewa. Di masa tunggu, pada masa anugerahnya, Tuhan ingin agar kita menunggu dengan baik, supaya kita dapat belajar sabar dan tetap percaya. Jangan kita menunggu dengan sikap yang tidak baik, seperti marah, kecewa, bahkan curiga sama Tuhan. Tuhan maksudnya apa ya? Oh, dengar kesaksian tetangga itu kayaknya enak banget, cepet banget kalau berdoa langsung ditolong. Kok aku enggak? Udah kecewa, marah, nuduh Tuhan lagi. Berperilaku enggak adil sama hidup kita. Hati-hati loh Bapak Saudara. Kita tuh kadang mulutnya suka kebablasan, jadi agak kurang ajar sama Tuhan ya.
dijawab Tuhan lebih berat kan? Sudah percaya saja, ini kebenaran sudah dibagikan ya. Di masa tunggu kita tuh harus menunggunya seperti tadi kesaksiannya Pak Johan, Roma 8 ayat 28. Kalau menunggu janji Tuhan digenapi, kita harus pegang teguh Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Udah, rencana Allah itu pokoknya rencana yang baik. Yeremia 29 ayat 11. Rancangannya itu damai sejahtera, bukan kecelakaan. Firman-firman yang kebaikan ini dipegang teguh. Di masa tunggu kita bisa menunggu dengan sabar dan tetap percaya, menikmati masa tunggu tersebut bersama Tuhan, tetap setia mengasihi Tuhan, tetap melayani. Jangan malah mundur, itu maunya setan begitu. Dibikin kecewa, mundur dari setiap kegiatan rohani. Anda makin babak belur. Udah, itu nggak perlu dijamin, sudah pasti. Yang ketiga, ya, 3 masa ya tadi ya. Masa pertama tadi apa? Bongkar fondasi iman. Pastikan Anda adalah orang yang firm bahwa saya anak yang dikasihi Bapa. Yang kedua, masa tunggu harus dengan sikap iman yang baik dan benar. Belajar sabar dan percaya. Kenapa? Karena iman kita tidak dibentuk atau digantungkan kepada situasi yang dapat kita lihat, bikin kita ciut. Dan ada masa tunggu di masa anugerahnya. Harus sabar dan percaya. Belajar dari Marta dan Maria, tidak pernah kutuk keluar dari mulutnya. Percuma gue percaya sama lu Yesus. Udah marah Yesus kasar ya. Pernah nggak kayak gitu Bapak Saudara? Tapi Tuhan tuh sabar dan penyayang. Anda masih akan dipeluk dan diterimanya lagi ya. Saya ngerti beberapa orang yang dulu mungkin pernah punya kepercayaan atau mengikut keyakinan yang lama, itu kan instan ya. Tapi itu kan menggerogoti kesehatanmu, kesehatan keluargamu, kesehatan anak-anakmu, keselamatan jiwamu dan anak-anakmu. Saya ingat ada satu orang di Jawa Tengah, di kota Klaten. Itu papanya suka pergi ke dukun, minta pesugihan dan segala macam. Anaknya 3, yang satu kena dirembut dengan penyakit kanker, masih muda meninggal. Yang kedua pada saat mau tunangan kecelakaan tunggal dan dari paha sampai ke sini sobek semua. Dan papanya nangis banget karena itu anak satu-satunya laki-laki. Jadi tersisa 1 anak. Papanya meninggal di dalam kondisi yang belum percaya sama Tuhan. Mamanya sudah sempat ke gereja, kadang enggak, kadang iya, dan akhirnya meninggal dalam kesendirian. Karena tersisa 1 anaknya dan 1 anaknya ini pun tidak mengasihi mamanya. Itu yang dituai kalau Anda nggak mau bertobat dari setiap berhala, karena itu sungguh-sungguh murka Allah, kutuk dosa, bahkan kutuk iblis menimpa pada hidupmu dan keluarga. Ya, saya nggak nakut-nakutin, karena itu harus menjadi kewaspadaan bagi orang percaya. Cek pohon kehidupanmu sebelumnya itu. Kalau masih ada kutuk dosa, kutuk iblis yang mengikat, ya harus dibereskan, harus didoakan dengan kuasa darah Yesus supaya Anda dilepaskan. Yang ketiga, nah, ini yang poin terakhir, masa kadaluarsa. Betapa sering kita sebagai orang percaya nggak mengetahui kebenaran firman ini. Kita hanya taunya ada masa tunggu, masa anugerah juga karena baru dengar khotbah. Tapi kalau tentang masa anugerahnya itu ada masa kadaluarsanya, saya yakin belum banyak yang dengar. Oleh sebab itu kita jadi sering kecewa kan sama Tuhan kalau punya beban hidup, persoalan hidup yang begitu berat, tapi nggak kunjung terima pertolongan. Pasti kita akhirnya apa? Kecewa sama Tuhan, menjauhi Tuhan, menjauhi tahta kasih karunia-Nya, meninggalkan iman percaya, nggak lagi ada persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, dan apa? Mulai mencari alternatif dari dunia. Nah, orang seperti ini biasanya akan mudah ditawari, di sana ada orang pintar, lu mau nggak? Namanya juga orang pintar, berarti dia bodoh. Ya kan? Anda pasti langsung samber. Selama itu bisa menjadi jawaban atas hidupmu, diambil. Lalu di mana pondasi imanmu? Anda anak yang dikasih, berarti Anda sangat-sangat mendukakan hati Tuhan. Ternyata di masa tunggu, di masa anugerahnya, ada masa kadaluarsanya. Ya tadi kisah Marta dan Maria, mereka menunggu jawaban pada masa anugerahnya Tuhan ya. Pada akhirnya apa? Mereka melihat kemuliaan Allah dinyatakan ya, Lazarus dibangkitkan. Sekalipun Lazarus mati,
Tapi dan kelihatannya masa anugerahnya selesai, tapi kedaulatan Allah kan berbicara berbeda. Lazarus dinyatakan hidup kembali. Nah, secara natural, secara manusia, Marta dan Maria ini melihat bahwa masa anugerahnya atas hidup Lazarus itu sudah selesai, sudah habis, sudah kadaluarsa. Karena Lazarus sudah mati 4 hari di dalam kubur. Tetapi secara supranatural, kedaulatan Tuhan atas masa anugerahnya Lazarus belum selesai. Maka Lazarus dibangkitkan. Jadi kita tahu bahwa masa anugerah itu ada masa kadaluarsanya. Dan masa kadaluarsa setiap orang percaya di tempat ini itu berbeda-beda dan hanya Tuhan yang tahu. Dirahasiakan. Jadi Anda jangan main api dengan hidupmu. Saya mohon, dan dengan firman ini, jangan main api dengan dosa di dalam hidupmu. Karena ada masa anugerah yang bisa berhenti sewaktu-waktu. Kalau Anda berhentinya pada keadaan yang baik dan benar sikap imanmu, ya puji Tuhan, saya ikut senang. Karena kita suatu hari reunian ketemu di surga. Mas Wan, dia apa kabar? Jangan sampai lupa, yang main keyboard mana Pak? Oh itu baru disuruh ini mijetin Tuhan Yesus di surga. Haleluya. Berarti orang kepercayaan kan. Ada lagi lupa yang satu orang lagi Pak, itu baru disuruh nyapu, tapi lumayan nyapu pekarangan surga kan. Lupa yang kayaknya waktu itu orangnya semangat banget. Terus Pak Suwandi nangis. Loh kenapa Pak? Itu kamu lihat nggak? Lupa terpisah jurang yang jarak yang jauh Pak. Dia berseru-seru. Pak Suwandi hanya bisa nangis. Iya. Dulu padahal sering kita ingatkan ya, tapi sudah terlambat. Masa anugerahnya sudah berakhir. Ingat kisah orang kaya ya, dan Lazarus, ingat kan ya? Berseru-seru, nggak bisa kan? Ada jurang pemisah. Oleh sebab itu kita tidak bisa terus tinggal dalam dosa dan terus bermain-main dengan dosa, menunggu di masa anugerah Allah dengan sikap iman yang salah. Sebab masa anugerah bisa berhenti hari ini atas hidupmu, bisa berhenti besok, dan kapanpun Anda tidak pernah tahu. Bagaimana dengan kondisi Anda saat ini? Coba dicek. Apakah di masa menunggu jawaban Tuhan, apakah Anda saat ini sedang terus-menerus kecewa kepada Tuhan? Marah kepada Tuhan? Meninggalkan Tuhan? Coba ada yang berani jujur enggak? Kondisinya apa? Ada yang seperti ini saat ini di masa tunggu. Semua kita sedang masa tunggu loh ini. Ya kan, kita kan masa tunggu. Sebentar lagi pesawat akan pergi ke surga kita nih. Boarding sedang disiapkan ini. Nah, 1 hari di surga, 1000 tahun di bumi. 1 jam di surga berarti berapa? Coba di kalkulator, 33,5 tahun jangan. Kita sedang naik pesawatnya ini, nggak pernah tahu kapan akan segera menuju ke surga kan? Jangan sampai di masa menunggu, di masa anugerah Tuhan atas setiap kehidupan kita masing-masing, jangan-jangan dia sedang kecewa. Kalau kecewa nanti nggak jadi pergi ketemu Bapa di surga, tiketnya hangus. Anda kecewa, tinggalkan Tuhan. Apakah Anda terus tinggal dalam dosa di masa anugerahnya yang Anda tahu ada masa kadaluarsanya dan sewaktu-waktu dapat selesai dalam hidupmu? Miliki sikap iman yang benar, Bapak. Belajar dari Maria dan Marta yang mau dengan sabar dan tetap percaya. Marta sikapnya apa? Tuhan, aku tahu bahwa Allah pasti mendengar doamu. Dia akan mau menjawab semua apa yang kau minta. Maria langsung ketemu Tuhan Yesus tuh nggak langsung marah, nggak langsung kecewa. Dia cuma bilang apa? Tuhan, ada yang kau di sini, saudaraku tidak akan mati. Tuh, itu sikap iman yang betul-betul cuma mengutarakan kesedihan. Tapi dia nggak komplain sedikit pun. Tuhan, kamu tuh kemana aja sih Tuhan? Aku kecewa lu sama kamu enggak. Maria cuma nangis, sampai Tuhan jadi ikut nangis. Wow, ku izinkan 4 hari ini, ternyata ku temukan hati seorang Maria dan Marta yang sikap imannya benar. Bahkan Maria sampai menyentuh hatiku. Anda boleh cek di firman ini, di Alkitab ini, Yesus menangis ada di mana. Sikapnya Maria bisa menyentuh hati Tuhan sampai ikut nangis. Sedemikian besar cintanya Tuhan sama Lazarus. Nah, Anda juga harus bisa mengalami dicintai Tuhan sebesar itu. Karena Anda anak, Bapak Saudara, ingat. Anda tuh sangat diingini dan diangkat jadi anak yang sangat dikasihi.
Jadi menunggulah di masa tunggu ini dengan sikap hati yang tetap sabar, tetap belajar percaya akan janji firman Tuhan, tetap bertekun dalam iman, tetap berdoa, tetap menjaga persekutuan yang intim dengan Roh Kudus, tetap melayani. Kenapa, Bapak Saudara? Ada satu lagi nih yang penting. Kenapa Anda harus lakukan itu? Karena Anda harus belajar mengenal dan mempercayai salah satu bahasa kasihnya Tuhan terhadap anak yang dikasih. Ada bahasa kasih Tuhan loh ternyata. Love language. Misalnya kalau suami istri. Sebuah contoh ya. Kevin dan Kenny dan Lani ya. Oh belum menikah ya? Nggak bisa jadiin contoh. Bapak Suwandi dan Ibu mana? Ada yang berpasangan siapa di sini? Istrinya? Nah, Bapak dan Ibu ini kan sudah menikah. Pasti kan tahu kan bahasa kasihnya kayak apa? Mungkin bagi suaminya bahasa kasih dari istrinya adalah kalau pagi-pagi disiapin kopi sama singkong goreng. Wah, dia udah seneng banget kan istriku sayang. Tapi buat istrinya beda. Disamain bisa ngomel istrinya. Karena nggak seneng. Bagi suaminya ternyata kalau istrinya lagi ngomong didengerin, nggak disambi main handphone misalnya. Itu bahasa kasih. Bapak Saudara kenal nggak bahasa kasihnya Tuhan atas kehidupan kita? Ada yang tahu? Ini juga saya renungkan. Wah, ini kita harus tahu supaya nggak jadi mudah kecewa. Bahasa kasih Tuhan atas hidup kita itu ternyata apa? Kita disuruh menunggu dengan percaya. Maka seringkali kita kan jadi nggak nyambung dan kecewa kan, Tuhan, aku berdoa nggak segera jawab. Tuhan bilang, Pak, tunggu dan percaya. Karena kita nggak kenal bahasa kasihnya, seringkali kita jadi menyalahartikan Tuhan nggak mengasihi. Ingat, Marta dan Maria pun belajar dengan sabar dan percaya, menunggu bahwa Tuhan pasti menolong. Amin, Bapak Saudara. Jadi jangan sampai sikap hati kita tidak benar ya di masa tunggu, di masa anugerah Tuhan ini. Jangan sampai kita jadi kecewa dan bahkan masih terus tinggal dalam dosa. Ibrani 10 ayat 26 sampai 27 saya bacakan. Karena ini mau menggarisbawahi tentang masa kadaluarsa. Sekalipun dari kisah Lazarus sudah, saya mau lebih tekankan lagi supaya Anda lebih diyakinkan lagi. Bab iman itu semakin kokoh kalau timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi nggak boleh pelit ngasih firman. Ya, saya paling kurang happy kalau dengar khotbah isinya motivasi. Karena perkataan manusia itu hikmat manusia terbatas. Perkataan Tuhan itu firman dan kehidupan. Ya, Ibrani 10 ayat 26. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ayat 29, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Coba Anda renungkan Ibrani 10 ayat 26 sampai 29 ini. Ayat di atas itu peringatan keras yang ditujukan kepada orang-orang percaya yang hidupnya lari dari Tuhan dan terus sengaja tinggal dalam dosa-dosanya. Coba Anda renungkan Ibrani 10 ayat 26 tadi sampai 29. Itu peringatan keras ditujukan kepada orang-orang percaya atau kepada orang yang belum percaya. Coba dibaca sekali lagi, Bapak Saudara. Ibrani 10 ayat 26, peringatan keras Tuhan Yesus kepada orang percaya atau orang yang belum percaya. Yang percaya, yang bilang orang percaya angkat tangan. Ada yang angkat tangan? Gitu kan ada. Yang bilang bukan orang percaya angkat tangan. Enggak ada juga. Yang bingung angkat tangan. Ya ini untuk orang percaya, Bapak Saudara. Ya, saya bacakan ya ayat 26 nih. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa
sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Artinya kita tuh sudah orang percaya dong, kan sudah tahu tentang kebenaran, tapi tetap sengaja berbuat dosa. Ya berarti ayat ini peringatan keras bagi orang percaya yang sudah tahu kebenaran. Maka tidak ada lagi korban menghapus dosa itu. Ya, jadi ini peringatan keras ditujukan pada orang yang sudah percaya tapi hidupnya lari dari Tuhan, terus sengaja tinggal dalam dosa. Ini ciri-cirinya adalah yang ditegur Tuhan adalah begini. Orang-orang percaya yang telah memperoleh pengetahuan soal kebenaran tapi tinggal dalam dosa, lari dari Tuhan. Orang-orang percaya yang telah disucikan oleh darah perjanjian. Kenapa? Ketika Anda terima karya keselamatan, Anda otomatis disucikan, dibasuh dengan darah perjanjian. Orang-orang percaya yang telah menerima Roh Kudus, yang telah memberikan anugerah dan rahmat-Nya. Orang-orang percaya yang cinta Tuhan Yesus, itu ditegur semua sama Tuhan kalau sudah mulai lari dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Nah, pertanyaan saya begini, apakah seseorang yang telah menjadi orang percaya pada masa tunggu di masa anugerahnya, di dalam perjalanan imannya, apakah mereka dapat berpaling dari Tuhan, kecewa dengan Tuhan, mengundurkan diri dari Tuhan dan menjadi murtad? Bisa apa enggak? Puji Tuhan. Jadi walaupun haus, ya, berarti firman-Nya didengar. Apakah orang percaya akan bisa mengalami gugur imannya di dalam perjalanan mengiring Tuhan Yesus dan tidak mencapai tujuan imannya? Bisa, puji Tuhan. Tapi kalau ada yang di sini orangnya kritis dan ingin mengkritisi firman ini juga nggak apa-apa. Sebelum dikritik, saya kasih firman lagi. Karena kan iblis itu kan pekerjaannya membisikkan dusta. Nah itu doktrinnya salah. Saya tambahin ayatnya sebelum disalahkan ya. Baca Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Katakan kenyang firman, sehat rohani, ya kan? Jadi nggak bisa digocok iblis lagi. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Oh yang amin tim TBC. Yang di belakang ibu sudah ketemu? Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Nah, saya minta yang sudah ketemu bacakan. Jangan lama-lama Pak, nanti kalau saya disalahin, kalau khotbah lama lah, yang suruh baca aja lama. Ya kan Pak Suwandi, ini sudah 2 jam Pak cari firman. Lukas 22 ayat 31 sampai 32, silahkan yang sudah ketemu tolong bacakan. Lukas 22 31 32. Ya, silakan Pak. Monggo. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Ya udah yang sudah ketemu, monggo Pak, silakan bacakan Pak. Ya. Lukas 22 ayat 31 sampai dengan 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Wow, tuh. Kalau ada yang nggak percaya Pak, itu salah Pak. Iman kalau sudah percaya Tuhan nggak bisa gugur. Coba dibaca tadi Lukas 22 31 32. Itu Tuhan Yesus sendiri yang ngomong sama Simon Petrus. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untukmu Simon Petrus, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, sudah bertobat, kuatkan saudara-saudaramu yang lain. Ini Tuhan ngomong seperti ini dalam perikop. Ketika Simon ngomong begini loh, Tuhan, aku sekali-kali gak akan tinggalkan kamu, bahkan aku siap mati bersama. Kemudian Tuhan bilang apa? Sebelum ayam berkokok, kamu menyangkal aku 3 kali. Nah, Tuhan melihat ini, maka Tuhan ngomong seperti ini. Aku telah melihat iblis menuntut kamu seperti gandum. Hati-hati. Ada pekerjaan iblis yang Anda tidak bisa lihat, tapi terus berperan aktif di dalam medan pikiranmu ini, medan pertempuran. Peperangan rohani orang percaya itu ada di pikiran. Kalau yang belum lahir baru, lebih babak belur lagi. Yang sudah lahir baru, peperangannya di pikiran. Apalagi nggak pernah baca firman, babak belur. Pondasi imanmu dirobek sama setan. Anda sampai nggak bisa ngerti bahwa aku anak ini kasih Tuhan, bahwa aku ahli waris kerajaan surga. Hilang semuanya.
Anda belum lahir baru, lebih parah lagi. Tapi syukur pada Tuhan Yesus, nanti setelah firman saya mau doakan Anda semua. Anda di level manapun Tuhan mengasihi Anda. Amin. Jadi mulai percaya ya, Simon Petrus aja level rasul, Tuhan beritahu kan, lihat Simon, kalau kamu nggak jaga hati, imanmu gugur. Aku lihat iblis menampimu seperti gandum. Tapi Tuhan kasih pesan juga, kalau kamu udah bertobat, insaf, ingat ya tetanggamu sebelah tuh si Acong, si Torus, Desi, Nancy, tolong pertobatkan mereka. Ya seperti kami, kenapa kami mau jauh-jauh ke tempat ini? Karena kami diinsafkan oleh Roh Kudus. Dan kami tahu ini pekerjaan Roh Kudus dan kami rindu jangan ada satu orang pun di tempat ini yang binasa. Hati-hati saudara, jangan merasa karena Anda ada di suatu gereja otomatis Anda masuk surga. Ini perkataan ini tajam Bapak. Ya saya ulangi, jangan Anda merasa sudah sering ibadah di hari Minggu dan ke gereja, otomatis Anda akan masuk surga. Ini kata-kata ini kontroversi sekali. Saya bisa dihabisin banyak orang. Lupa kalau orang itu sudah orang yang percaya Tuhan, mosok sih Pak nggak diselamatkan? Oh diselamatkan. Saya tidak bilang keselamatan karena pekerjaan manusia, tidak ada andil di dalam. Ini sola gratia. Anugerah keselamatan itu namanya juga anugerah, nggak layak terima, diberi sama Bapa yang kita nggak layak menerimanya, maka anugerah. Tapi ini bicara dalam perjalanan iman di masa menunggu, di masa anugerah yang ada kadaluarsanya. Seringkali kita nggak menang terhadap peperangan rohani. Seperti yang dilihat Yesus, ada pekerjaan iblis menampi Simon. Ya, mengerti ya? Jadi jangan heran kalau pasca pandemi Anda tarik mundur 3 tahun yang lalu, itu gereja banyak yang kocar-kacir, gerejanya tutup, nggak biasa Zoom, nggak biasa online, jemaatnya pada malas datang, takut ketularan. Gereja dijual, waduh saya itu terima WA gereja dijual itu, saat foto-fotonya saya tuh hanya bisa sedih, no comment tapi sedih. Nah, mau komen apa? Dijual berapa ratus juta, itu gedungnya difotoin, sak porsinya, sak jemaatnya. Serius, dia bilang ibadah sudah jalan Pak, listriknya segini. Luar. Terus bapaknya mau kemana? Bapak gembalanya mau kemana nih? Kalau itu panggilan Tuhan kenapa lari? Banyak sekali Bapak Saudara. Tuhan izinkan pandemi kemarin terjadi, memurnikan iman. Kalau Tuhan datang di bumi, adakah iman? Dan mau cari iman yang murni. Ini levelnya nggak cuma jemaat, hamba Tuhan, gembala, pelayan. Wah, pandemi kemarin itu luar biasa. Nggak cuma sektor rohani, yang pekerja juga tiba-tiba di PHK, yang usaha turun dan nyungsep. Ini sedang masa pemulihan kan? Tapi apakah iman yang sudah terlanjur tergerus, hilang, dan mengalami erosi rohani, kemunduran iman, apakah dengan otomatis Anda bisa bangkit dengan sendirinya? Dibutuhkan kerelaan itu bertobat. Makanya saya bilang tidak kebetulan Anda datang di tempat ini, karena firman ini untukmu. Amin. 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan juga menjadi ayat penutup. Bahwa dapat untuk mulai, haleluya. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Judulnya apa? Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Ya, sudah ketemu? 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, berarti hari apa? Ya sesuai judul perikopnya dong. Sebab sebelum hari itu, yaitu hari kedatangan Tuhan, akan terjadi apa itu? Haruslah datang dulu setelah murtad, dinyatakan dulu manusia durhaka yang harus binasa. Karena saya belajar teologi ya, saya selidiki Tuhan, ini arti kata murtad apa, supaya mengajarnya nggak jadi kontroversi. Murtad ini dalam bahasa Yunani artinya paraptoma atau parapikto. Ya, murtad itu artinya parapikto bahasa Yunaninya. Artinya apa? Meninggalkan kepercayaan, jatuh dan menyimpang. Berarti clear ya. Kalau Tuhan bilang di 2 Tesalonika 2 ayat 3 tadi, sebelum hari kedatangan Tuhan haruslah datang dulu orang yang murtad. Itu jangan Anda artikan
ini orang kafir lupa, memang belum percaya Tuhan, memang murtad. Bukan. Ini maksud murtad ini kita, orang percaya. Yang selama pandemi begitu banyak juga yang mundur imannya, mengalami erosi rohani, tinggalkan Tuhan, kecewa. Gereja berdiri bertahun-tahun, udah 2 lantai juga dijual, saya juga nggak ngerti. Tapi kita nggak perlu hakimi, kita doakan saja. Ya, jadi para pipto ini jelas meninggalkan kepercayaanmu, jatuh dan menyimpang. Jadi Anda mulai ngerti kan, waktu anugerah Tuhan ini sudah sangat dekat ini. Masa anugerah Tuhan itu sudah semakin dekat akan selesai. Karena dikatakan sebelum hari kedatangan Tuhan harus terjadi dulu orang murtad. Jadi Anda tidak perlu heran. Dan harusnya Anda berdoa dan berjaga-jaga Tuhan, jangan sampai aku yang menggenapi firman ini. Kalau Anda yang murtad. Kalau Anda tahu bahwa firman ini harus digenapi, berarti iblis itu pintar bagusan. Firman ini dia tahu. Kita aja yang celaka nggak pernah membaca firman. Jadi karena iblis tahu ini akan terjadi orang yang murtad, ya dia mengembara aja, ngecek satu-satu. Oh, Ancong lagi kecewa nih, taburin benih lagi. Udahlah, Cong, kan enak zaman dulu, Cong. Sekali lu tanganmu begini-begini, kau datang kan, mengembara lagi. Oh, si Yuliani ini, oh lagi berantem sama suaminya. Ngomong nanti, makanya tetangga sebelah itu walaupun udah tua kan tapi perhatian sama kamu. Wah, roh perselingkuhan itu masukin, mengembara lagi. Tapi nggak berhenti sampai di situ, sampai harus apa? Mencuri, membunuh, membinasakan, harus murtad. Karena setan tahu ini harus digenapi, maka dia harus melakukan percepatan yang 2 kali lipat. Karena waktu Tuhan bergerak dengan cepat, tik-tok, waktu masa anugerah terus berputar. Setan juga terus berputar. Kenapa? Karena dia satu-satunya makhluk yang diciptakan Tuhan tapi tidak bisa ditebus. Sedangkan manusia ini diciptakan segambar dan serupa tapi masih punya kesempatan untuk ditebus sama Sang Pencipta. Dia marah, dia kecewa, dan dia pengen menarik sebanyak-banyak manusia menemani mereka di lautan mati. Ada yang ngerti kebenaran ini? Ingat ketika Tuhan Yesus menyandarkan perahunya di Pulau Gerasa, ada orang gila karena kerasukan legion 6.000 setan. Ketika orang gila yang kerasukan 6.000 setan ketemu Tuhan Yesus, dia membocorkan buat anak-anak Tuhan supaya mengerti tentang kerajaan setan yang akan dihabisi sama Tuhan di hari penghakiman. Setan bilang apa? Ada yang tahu? Mau apa engkau? Hai anak Allah yang hidup. Yesus dibilang seperti itu. Berarti sudah jelas. Setan aja mengakui Yesus anak Allah yang hidup. Kenapa orang percaya sekarang malah sulit percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup? Setan aja percaya. Mau apa engkau kemari? Hai anak Allah yang hidup. Apakah engkau hendak membuang kami ke lautan api sebelum waktunya? Setan ngerti firman. Di akhir zaman setan akan dibinasakan. Peta akhir zaman nanti akan menjadi perang Gog dan Magog, perang Harmagedon, Gog dan Magog. Iblis dan kerajaan iblis diikat, dilempar ke lautan api. Setan aja ngerti Tuhan, kau anak Allah yang hidup. Karena itu 6.000 setan. Kamu mau apa? Kamu mau apa ke tempat kami? Di daerah Gerasa ini daerah kekuasaan kami. Ini dominion kami. Mereka gentar. Kamu mau mengusir kami? Nggak bisa loh, Tuhan kan belum waktunya. Setan ngerti, ini masih masa anugerah untuk kita. Bertobat, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Ini kesempatannya. Kalau Anda sia-siakan, habis masa anugerahnya. Yang paling setan takuti itu, dia tidak mau sendiri, dilempar ke lautan api itu. Mengerti kebenaran ini bahasanya? Ya, jadi para pipto itu Anda sudah tahu meninggalkan kepercayaanmu, jatuh dan menyimpang. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surga, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Ibrani 6 ya, Anda bisa baca nanti. Ngeri kalau Anda sudah murtad, akan sulit kembali. Ini firman yang ngomong. Oleh sebab itu saudara, firman telah disampaikan. Saya undang semua bagi berdiri.